Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Sunnah Islami spesial Ramadan bersama RSUD Dr. Iska hadir kembali dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Meranti Boyolali Tulung Agung. Di sore hari ini kawan Perkasa kita akan mengkaji dengan tema meneladani Sang Nabi, kunci mendapatkan kemuliaan. Bahasan kita pada sore hari ini akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, hidayah, taufik Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini adalah meneladani Sang Nabi merupakan kunci mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kita harus ingat, sebagai orang yang beriman dikatakan wajib mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab beliau An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin mengatakan yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah balik dan dia punya akal, itu mukallaf. Jadi orang yang sudah balik itu kalau umur usianya 15 tahun 15 tahun itu kalau umur, dan dia dalam keadaan berakal normal. Wajib bagi setiap orang mukallaf, orang yang sudah akil balik dan dia punya akal. Apa kewajibannya? Mutaba'atuhu alaihi salatu wassalam, wajib untuk mengikuti, meneladani Sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtisalu sunnatihi, wajib untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, wal iktida bihadyihi, dan mengikuti terhadap petunjuk Sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang mukallaf. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuhaken, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah subhanahu wa ta'ala dawuhipun Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah dawuh ni, kul, katakan Nabi Muhammad. Ini yang dikhitabi Kanjeng Nabi Muhammad. Katakan Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai umat, jika kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, maka buktekno tanda cinta kalian, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad.
Kalau kalian sudah mengikutiku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ayat ini menunjukkan balasan kemuliaan orang yang mau mengikuti Nabi, yaitu yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi dari ayat ini setidaknya Allah menegaskan ada dua kemuliaan bagi orang yang mau mengikuti Kanjeng Nabi. Apa kemuliaan yang diberikan Allah? Yuhibbukumullah. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi itu milik Allah. Yang menciptakan kehidupan ini Allah. Yang memberi rizki kepada makhluk Allah. Yang mendatangkan kebaikan Allah. Yang menolak keburukan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada salah satu hambanya, maka pasti hamba itu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau sudah pemilik langit bumi seisinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hambanya, lantaran hambanya mutaba'ah lin Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencintainya. Kalau Allah mencintainya, maka tidak akan ada lagi hal-hal yang perlu ditakutkan kembali. Pasti kehidupan dunia, kehidupan akhirat akan mendapatkan kemuliaan. Ini dari Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang kedua kemuliaanipun tiyang sing derek mutaba'ah lin Nabi, yang mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa? Di samping dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi setidaknya Al-Quran tegas memberikan satu kemuliaan, satu petunjuk bahwa orang yang mengikuti Nabi Muhammad, berusaha derek tindak lampai Nabi, dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora mung mulya teng donya, tapi mulia terutama di akhirat. Kemudian di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken napa? Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati, kata Nabi, semua umatku yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, amin. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ini kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku niscaya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Para sahabat heran. Qalu,
Wa ma'aba ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Ini kira-kira orang yang tidak mau masuk surga ini pintar apa cerdas ini? Bodoh ya. Dikatakan oleh Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat heran, gemes sahabat ini. Waman aba ya Rasulullah, man aba ya Rasulullah. Wahai Nabi, sinten umat panjenengan sing boten purun mlebu swarga? Apa kata Nabi? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, barang siapa yang mengikutiku, barang siapa yang meneladaniku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Barang siapa yang taat kepadaku, meneladaniku, mengikuti tindak lampahku, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan sampai di surga Allah Ta'ala. Tapi waman asoni, barang siapa yang menentangku, barang siapa yang tidak mengikutiku, barang siapa yang tidak mau meneladaniku, maka fakot aba, sungguh dia berarti tidak mau masuk surga. Maka dari hadis ini, kunci mendapatkan kemuliaan sebenarnya adalah mutaba'ah lin Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong niku asalkan mengikuti Kanjeng Nabi, meneladani sang Nabi, maka dia akan sampai di surga Allah Ta'ala. Niscaya dia akan sampai di surga Allah. Tapi kalau orang itu tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti meneladani sang Nabi, boten purun derek tindak lampai Nabi, maka kata Nabi Muhammad berarti dia tidak mau masuk surga. Kira-kira jenengan pengen masuk surga apa ndak? Mau nggih? Purun nggih? Purun, nek purun masuk surga dalane genah. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikutiku, kata Nabi, barang siapa yang meneladaniku, sapa wong sing derek tindak lampahku, dakhalal jannah, dia akan sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok enek wong boten purun derek tindak lampahku, enek wong ramanut petunjukku, kata Nabi, barang siapa yang tidak mau meneladaniku, kata Nabi, fakot aba, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Ya wis lek ra gelem ya wis bene. Piye malih Kanjeng Nabi mboten mentolo jane. Ndak Kanjeng Nabi ndak tega mengatakan man asoni dakholan nar. Kanjeng Nabi mboten tega. Kanjeng Nabi mengungkapkan sapa wonge sing mboten purun derek tindak lampahku, tidak mau mengikuti petunjukku, fakot aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Lek ora gelem mlebu swarga panggonane teng pundi? Neraka. Naudzubillah min. Niki dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Dan kita harus ingat, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa, Kanjeng Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu lan boten ngendikan sapa Kanjeng Nabi anil hawa, Kanjeng Nabi tidak pernah berkata dari hawa nafsunya.
Mboten nate Kanjeng Nabi berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Napa mawon sing didhawuhne Nabi termasuk Al-Qur'an yang dibawa Nabi niki sedaya wahyune Gusti Allah. In huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Ada hal menarik yang harus kita pahami bersama di dalam ayat niki. Diungkapkan dengan wama yantiku anil hawa. Diungkapkan damel an. Wama yantiku anil hawa, mboten wama yantiku bil hawa. Apa sirinya? Ulama menjelaskan, kalau diungkapkan dengan misalnya ba, wama yantiku bil hawa, Kanjeng Nabi mboten ngendikan dengan hawa nafsunya. Kalau menggunakan ba, ini berarti menunjukkan satu makna Kanjeng Nabi itu punya hawa nafsu. Kalau menggunakan ba wa mayantiku bil hawa berarti menunjukkan Kanjeng Nabi itu punya hawa nafsu. Cuman ketika berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Itu kalau menggunakan ba. Tetapi Al-Qur'anul Karim di dalam mengungkapkan dawuh ini tidak menggunakan ba Al-Quran, tapi menggunakan an. An itu faedahipun mujawazah. Mujawazah artinya kalau diungkapkan dengan wamayantiku anil hawa, an ini faedahin apa mujawazah. Allah ingin lebih mensucikan Nabi Muhammad. Kalau diungkapkan dengan anil hawa, ini menunjukkan Kanjeng Nabi tidak punya hawa nafsu. Kanjeng Nabi mboten duwe hawa nafsu. Lah kalau Kanjeng Nabi tidak punya hawa nafsu, mana mungkin dawuh-dawuhe Nabi dari hawa nafsu, wong Kanjeng Nabi ra duwe hawa nafsu. Hawa nafsu syaitaniyah Kanjeng Nabi tidak punya. Nggih, tidak punya. Maka Al-Quran ingin lebih mensucikan Nabi Muhammad bahwa semua yang datang dari Nabi Muhammad hakikatnya adalah datang dari Allah. Wa mayantiku anil hawa, menunjukkan Nabi Muhammad mboten kagungan hawa nafsu. Kalau sudah tidak punya hawa nafsu, maka mana mungkin dawuhnya Nabi dari hawa nafsu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya sedoyo yang datang dari Nabi termasuk ucapannya Nabi yang disampaikan Nabi niki sedoyo saking wahyune Gusti Allah, allamahu syadidul quwa. Makanya kita sedoyo niki kalau kita mengikuti Nabi Muhammad berarti sama halnya kita mengikuti Allah. Mengikuti Allah. Makanya di dalam Al-Quran secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang ini. Dawe Allah das pundi? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi setiap orang yang menginginkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan besok di akhirat. Wa dzakarallahu katsira. Ini Allah tegaskan bahwa memang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Kenapa? Kanjeng Nabi tidak pernah berkata kecuali dari wahyunya Gusti
Kanjeng Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali itu atas wahyune Allah Subhanahu wa taala. Wa mayantiku anil hawa. Makane lek enek wong derek Kanjeng Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, itu sama halnya dia mengikuti petunjuk Allah. Lek kira-kira mengikuti petunjuk Allah selamat napa selamat? Selamat. Lah wong sing duwe swarga neraka ki Gusti Allah, sing maringi bejo cilaka Gusti Allah, sing maringi rizki ki Allah. Lek wong manut petunjuke Allah beres selamat. Lah karena Kanjeng Nabi ini adalah utusan Allah, ibaratnya menyampaikan corongi Allah Ta'ala, makanya barang siapa yang mengikuti Kanjeng Nabi itu sama halnya mengikuti Allah. Lek mengikuti Allah mesti selamete. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, menentang petunjuk Nabi, padha karo nentang petunjuke Allah. Wong sing menentang petunjuke Allah kira-kira dos pundi? Bejo napa cilaka? Cilaka. Makane Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu swarga illa man aba, kejaba sing ra gelem. Mara sahabat tangklet qalu waman abaya Rasulullah, sinten sing boten purun mlebu swarga Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah, sapa wonge manut petunjukku maka dia akan masuk surga. Tapi waman asoni, barang siapa menentang petunjukku, menentang, tidak mau mengikutiku, tidak mau meneladaniku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kenapa? Sejatine petunjuke Allah adalah petunjuke Nabi adalah petunjuk Allah. Nggih. Maka di sini wong niku nek gelem derek tindak lampahi Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan mendapatkan keselamatan neng dunya, neng alam barzah, maupun keselamatan besok di akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selamat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang meladani sang Nabi, kunci mendapatkan kemuliaan. Ya, kita lanjutkan. Di dalam kitab Tajul Arus, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari juga menegaskan, napa dawuh Syekh Ibnu Athaillah, waqad jama'allahul khaira kullahu fi baitin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan al khaira, semua bentuk kebaikan, kullahu, semua kebaikan. Jadi kebaikan dunya, kebaikan alam barzah, kebaikan akhirat niki oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, dikelompok nih fi baitin, di sebuah tempat, ibaratnya di sebuah rumah. Allah telah mengumpulkan semua bentuk kebaikan, kebaikan dunya, kebaikan akhirat fi baitin, di sebuah tempat. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kunci untuk membuka kebaikan ini, kunci untuk mendapatkan kebaikan ini, napa kuncine? Mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncine adalah meneladani Nabi. Ini dawuh wali gede jenenge Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sing duwe kitab Hikam. Jadi ibaratnya ngeten, dalam kitab ini disebutke qad jama'allahul khaira kulla fi baitin. Ini artinya Gusti Allah niku sang pemilik kebaikan. Allah telah mengumpulkan
nglumpukne sedaya kebaikan. Kebaikan dunya, kebaikan akhirat dikelumpukne karo Gusti Allah ibarate ning omah, di sebuah rumah, di sebuah gedung. Lalu waja'ala miftahahu mutaba'atan nabi. Gedung niki tempat semua kebaikan. Lalu gedung niki wau enten pintune. Orang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan ini di gedung ini kecuali kalau dia membawa kuncine. Kalau tidak punya kuncinya, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan ini. Karena apa? Kebaikan ini disimpan di sebuah gedung. Nah, kunci untuk membuka kebaikan, mendapatkan kebaikan ini, kuncine nopo? Dawe Syekh Nataillah wa ja'ala miftahahu mutaba'atan nabi. Kunci untuk mendapatkan kebaikan yang telah Allah kumpulkan di gedung ini adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti petunjuk Nabi. Maka dikatakan faman futihallahu babul mutaba'ah. Barang siapa manusia niki, siapapun dari manusia kalih Gusti Allah kok dimulyakne, dia dibuka pintu meneladani Nabi. Barang siapa oleh Allah digampangne mengikuti petunjuk Nabi, meneladani Nabi, maka itu artinya fadzalika dalilun ala mahabbatillah iyahu. Digampangne saged meneladani Nabi Muhammad, derek tindak lampai Nabi, itu sejatine adalah tanda kalau Gusti Allah niku mencintai hamba tersebut. Jadi nek kita kepengin ngerti apakah Allah mencintai kita, apakah Allah sayang kepada kita, maka bagaimana cara kita mengetahui? Coba perhatikan dirimu. Diperhatikan dirimu, apakah engkau itu dimudahkan Allah meneladani Nabi? Apakah dirimu dimudahkan oleh Allah mengikuti petunjuk Nabi? Kalau memang kita melihat pada diri kita kok dimudahkan oleh Allah meneladani Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Jadi wong kok enteng mengikuti Nabi, meneladani Nabi, itu berarti menjadi tanda dalilun ala mahabbatillah iyahu. Itu merupakan dalil niku tanda yang jelas kalau Allah mencintai dirinya. Maka dalam Al-Quran disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gusti Allah dawuh nih, katakan Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, hei umat Islam, kalau kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi Muhammad. Lah lek wis umat Islam, umate Kanjeng Nabi niku mpun fattabiuni, lek wis umat niki mengikuti Nabi, maka Allah akan memberikan dua balasan kemuliaan. Apa dua balasan kemuliaan dari Allah? Nomor siji, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian semua. Jadi balesane opae wong sing derek tindak lampai Nabi, nomor satu dia akan dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah. Nomor loro, wa yaghfir lakum dzunubakum, nomor kalih dia akan diampuni dosa-dosanya. Saiki jenengan bayangke,
urip ning alam donya ditresnani Allah, dosa-dosane disepuro, penak napa mboten? Penak, mesti penak. Urip kok ditresnani Allah, terus dosa-dosane disepuro, Masya Allah. Inilah kemuliaan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dicintai Allah, dosa-dosane disepuro. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan ini? Gampang, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka nih, meneladani, mengikuti petunjuk Nabi itu adalah kunci mendapatkan kemuliaan. Nah, lek wis ngerti kaya ngono, sakniki piye carane awake dhewe supaya ati kita niki demen mengikuti petunjuke Nabi, supaya awak kita dientengne ngelakoni sunnah-sunnahe Nabi. Bagaimana cara kita? Kiat-kiate dos pundi? Syekh Ibnu Athaillah dawuh, wa idza talabtal khaira kullah, nek panjenengan kepingin mendapatkan semua kebaikan, dienteng ning nderek Kanjeng Nabi, njaluka tulung ning Allah. Maka dungane napa? Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li rasulik sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Jadi nomor siji, supaya awake dhewe diparingi ati sing demen nderek tindak lampahe Nabi, ati sing demen nderek tindak lampahe Nabi, awak sing diringankan Allah meneladani Nabi. Pertama kita harus jaluk pitulunge Allah, nyuwun ning Gusti Allah, dungane ngono kuwi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan al mutaba'ah li rasulik, Gusti kula jenengan paringi pitulung supados saged nderek tindak lampahin Kanjeng Nabi. Nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi fil akwal, baik dalam ucapan, wal af'al, dan perbuatan. Jadi nderek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku yang pertama. Terus sing nomor loro, nomor kalih ben awake dhewe diparingi demen nderek tindak lampahi Nabi, awak sing enteng nderek tindak lampahi Nabi. Terus pundi? Fa'alaihi bi'adami dzulmi li ibadillah, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Ki nomor loro. Di samping nomor siji, awake dhewe njaluk ning Gusti Allah muga-muga digampangne mutabaah ning Nabi. Nomor loro, awake dhewe aja pisan-pisan berbuat zalim kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Niku carane. Kalau kita menjaga betul diri kita tidak berbuat zalim kepada orang lain, niscaya Allah akan memberi pertolongan kita bisa mutaba'ah ning Nabi. Tetapi sebaliknya, kalau kita niku penggaweane gawe elek ning gene wong, lek awake dhewe penggaweane jahil kepada orang, kita sering menyakiti orang lain, maka ya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita tidak demen derek Nabi. Lek kita tidak demen derek Kanjeng Nabi, kita tidak mendapatkan kunci mendapatkan kebaikan. Maka setelah kita minta kepada Allah, maka sing nomor loro napa? Jaga diri kita, ojo sampai
sampai berbuat zalim kepada sesama makhluk Allah, kepada sesama manusia, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Perbuatan nopo? Ojo ngerugekne wong liya, termasuk sing merugikan nopo? Nyolong, mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, merusak barang orang lain. Jangan, ini berbuat dolim. Jangan menyakiti orang lain, ini juga perbuatan dolim. Jaga diri kita jangan menyakiti orang. Lalu sing nomor kali, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang. Misalnya dengan apa? Ojo ngerasani wong niku lek dirasani niku pegel nggih napa nggih? Dirasani pegel. Jangan mencaci maki saudaranya, jangan menipu dengan lisannya, jangan mengfitnah orang lain. Prinsipnya kita harus bisa menjaga diri kita, jangan menyakiti orang lain baik ucapan maupun perbuatan. Kalau memang kita bisa seperti itu, niscaya Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Hati kita bakal diparingi demen derek tindak lambai Nabi. Awak kita, jasad kita bakal digampangne Allah mengikuti tindak lampahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis awake dhewe derek tindak lampah, maka itu kita akan mendapatkan kemuliaan hidup. Itu sing nomor kali. Lalu sing nomor 3 dos pundi? Sing nomor 3, ojo sampai awake dhewe niku berbuat zalim kepada hamba Allah fi a'radihim wa ansabihim. Ojo sampai ngelokne, jangan sampai menghina nasab orang. Nggih, mungkin awake dhewe anake wong apik, anake wong soleh, anake pejabat misalnya, jangan pernah kita mencaci maki nasab orang lain. Ojo mencaci maki, ojo ngelok-ngelokne nasabe wong. Nggih, kalau kita dijadikan Allah orang yang baik, nasab dari keturunan yang baik, maka kita syukuri, matur nuwun ning Allah, tapi kita tidak menjelek-jelekan nasab orang lain. Ini, nah kalau kita sudah bisa melakukan 3 hal ini, nomor 1 selalu meminta kepada Allah, nomor 2 menjaga diri kita tidak menyakiti orang muslim, tidak menyakiti sesama manusia, nomor 3 kita tidak pernah menjelek-jelekan, mencaci maki nasab orang lain, maka niscaya, kata Syekh Nathailah, niscaya Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kita sehingga hati kita demen derek Nabi, jasad kita enteng untuk mutabaah kepada Kanjeng Nabi. Nah, berarti saking dawuh niki dikatakan dos pundi? Kunci mendapatkan semua kebaikan yang Allah kumpulkan di sebuah gedung adalah mutabaah Nabi. Lalu bagaimana cara kita mutabaah kepada Nabi? Kita harus ingat, meneladani Kanjeng Nabi niku wonten kalih, enten dohiron wa batinan. Mengikuti Kanjeng Nabi sing secara dohir, contone nopo? Wis sing ketok-ketok saka Kanjeng Nabi kita tiru. Kanjeng Nabi sholat 5 waktu, kita ikut sholat 5 waktu. Carane Kanjeng Nabi sholat pripun, kita nderek Kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholato awakmu kabeh sebagaimana engkau lihat aku melakukan sholat, kata Nabi. Makanya kita melakukan sholat, carane sholat seperti itu. Sholat ya nek sing ngadeg, gerakane sholat enten sing ngadeg, enten sing ruku, iktidal, sujud, ya duduk di antara 2 sujud. Seperti ini, kenapa? Karena kita hanya mengikuti Kanjeng
Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Lalu kenapa kalau sholat jenazah kita hanya berdiri saja, mau ngadeg mawon, ora enek rukuke, ora enek sujute? Kenapa? Itu kita juga hanya mengikuti Kanjeng Nabi. Kita hanya mengikuti Nabi, tidak bisa membuat cara sendiri, malah keliru kita. Yang benar kita mengikuti Kanjeng Nabi. Kalau sholat fardu itu enek ruko, enek sujute. Kalau sholat jenazah hanya berdiri, ya wis Kanjeng Nabi seperti itu, kita nderek kayak ngono kuwi. Itu yang benar. Itu mengikuti Kanjeng Nabi secara dohir. Kemudian Kanjeng Nabi itu dengan orang tidak pernah mencaci maki. Kanjeng Nabi dengan orang tidak pernah mencaci maki. Maka kita tiru Kanjeng Nabi seperti ini. Jangan pernah mencaci maki orang. Bahkan dengan pembantunya sendiri. Sayyidina Anas bin Malik itu menceritakan Kanjeng Nabi niku napa, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan beliau Sayyidina Anas bin Malik berkhidmah kepada Kanjeng Nabi Muhammad niku 10 tahun ketika di Madinah. Dan selama 10 tahun itu Kanjeng Nabi tidak pernah menyentak, tidak pernah membentak Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Sayyidina Anas bin Malik melakukan sesuatu, tidak pernah Kanjeng Nabi mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Tidak pernah. Ketika Anas bin Malik meninggalkan sesuatu, tidak pernah Kanjeng Nabi memarahi dengan berkata, kenapa kamu tidak melakukan ini? Prinsipnya Kanjeng Nabi itu orang yang sangat baik, bahkan kepada pembantunya sendiri. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlakin Nabi. Bahkan dengan orang yang sering mencaci maki sendiri, Kanjeng Nabi itu juga baik loh. Ketika Kanjeng Nabi dakwah di kota Taif, dibuandemi, dijuotosi oleh orang-orang Taif yang pada waktu itu belum beriman. Loh, ngoten niku malaikat penjaga gunung yang ada di Taif taren ning Kanjeng Nabi, ingin menghimpit gunung, dihimpitkan atau dibrui kepada mereka. Namun Kanjeng Nabi mboten purun. Kanjeng Nabi tidak mau menyakiti orang-orang yang menyakiti beliau. Kanjeng Nabi tidak mau membalas orang-orang yang menyakiti beliau, tidak mau Kanjeng Nabi. Malah mendoakan. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan paringi petunjuk kaum. Ya Allah, jenengan paringi petunjuk kaum kula niki. Anane kaum kula niki kurang ajar dateng kula karena dia belum mendapat hidayah penjenengan. Duh, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perilaku dohire Kanjeng Nabi kita laksanakan. Bagaimana kalau Kanjeng Nabi makan? Contoh, tiru. Kanjeng Nabi lek dahar dengan tangan kanan, maka jangan pernah makan dengan tangan kiri. Tiru Nabi Muhammad. Jadi kita eling ketika kita akan makan, kelingan Kanjeng Nabi lek dahar gawe tangan tengen. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan dengan tangan kanan. Setelah selesai makan alhamdulillah. Loh, ini niru Nabi Muhammad yang kelihatan. Kemudian ketika minum juga begitu dengan tangan kanan. Kalau minum ojo digelogok nih, tapi diseruput. Itu akhlak Nabi SAW. Kanjeng Nabi kalau minum diambil gelas dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim, diseruput 3 kali. 1, 2, 3, alhamdulillah. Itu orang langsung glogok mboten. Kita tiru Kanjeng Nabi semacam ini. Oke. Kemudian Kanjeng Nabi kalau makan minum tidak pernah berdiri. Maka berdiri ketika makan minum makruh. Maka kita juga mengikuti Nabi Muhammad ini, kalau makan minum sambil duduk. Ini yang dohir. Kemudian ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, kita tiru Nabi Muhammad bagaimana cara Kanjeng Nabi masuk masjid. Didahulukan kaki kanan, ketika masuk masjid dhisikne sikil tengen.
kalih ndonga Allahumma ftahli abwabar rahmatika, ya Allah jenengan buka untukku pintu-pintu rahmat penjenengan. Loh, kenapa kita kalau masuk masjid kok ndonga ngono terus didahulukan kaki kanan? Karena niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu mutaba'ah. Kalau kita keluar masjid didhisikne sikil kiwa, kaki yang kiri. Kenapa kita mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid? Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho, niki babe mutaba'ah, meneladani sang Nabi. Ketika badhe tilem nggih ngoten. Bagaimana cara Nabi Muhammad tidur? Kanjeng Nabi ketika akan tidur beliau selalu berdoa. Kanjeng Nabi membaca kulhu, falak, anas, ayat kursi, lalu ditutup dengan doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya Allah dengan menyebut namamu hidup dan matiku. Tidur syukur-syukur ala jambil aiman, tidurnya Nabi Muhammad menghadap kiblat dengan lambung kanan miring tengen kalau bisa begitu. Lek memang ndak iso sing penting donga. Ini adalah napa? Tindak lampah Nabi kita. Jadi ketika kita begitu, maka tidur kita akan ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan kita ikuti. Cuman sitok sing boten oleh kita ikuti dari Nabi Muhammad adalah khususiyah. Jadi kalau khususiyah Kanjeng Nabi kita tidak boleh mengikuti. Sitok-tok niku sing ndak oleh kita ikuti dari Nabi. Ya kuwi khususiyah. Sesuatu yang dikhususkan untuk Nabi tidak boleh kita ikuti. Contoh, apa khususnya Nabi? Puasa wisol. Kanjeng Nabi diperbolehkan melakukan puasa wisol, menyambung puasa selama 2 hari atau lebih, malamnya tidak melakukan perkara yang membatalkan. Itu Nabi Muhammad boleh, tapi kalau umatnya kita tidak boleh. Kita jangan mengikuti. Kita tidak boleh melakukan wisol. Lalu Kanjeng Nabi boleh dalam satu waktu nikah lebih dari 4. Itu khususnya Nabi. Misalkan dalam satu waktu garwane Kanjeng Nabi pinten Ummul Mukminin jumlahnya lebih dari 4 boleh. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi tidak boleh. Dalam satu waktu maksimal 4. Lebih dari 4 tidak boleh. Loh, kenapa kalau Kanjeng Nabi kok boleh? Itu adalah khususiyah Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita harus ingat, Nabi Muhammad tidak menikah dengan siapapun kecuali atas perintah Allah. Kanjeng Nabi tidak pernah menikah dengan siapapun dari istri-istri beliau kecuali karena wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dorongan hawa nafsu. Ora podo karo menungso saiki. Mboten sami. Dalam kitab nggih, di dalam kitab disebutkan bahwa seluruh pernikahannya Nabi Muhammad itu karena wahyune Allah Ta'ala, karena berarti perintai Gusti Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang mengatakan aku tak nikah papat derek tindak lampai Nabi, siapa itu? Nabi Muhammad nikah dengan siapapun itu karena wahyune Gusti Allah. Maka kita mengikuti Nabi Muhammad dari segi yang dohir. Siji sing ora oleh kita ikuti adalah khususiyah. Nah, di samping yang dohir, kemudian kita mengikuti Nabi Muhammad secara batin. Apa contohnya? Kita mengikuti tawaduknya. Kanjeng Nabi tawaduk, kita juga tawaduk. Kanjeng Nabi qanaah, neriman, kita juga qanaah, dan sebagainya dan sebagainya. Prinsipnya kita harus mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti petunjuk Nabi supaya kita mendapatkan kunci, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Baik, di sesi yang terakhir kesimpulan sekaligus doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Kesimpulan apa yang kita bahas di dalam zona Islami ini
nopo bahwa kunci mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sing kepingin mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat, kuncinya ini loh, mutaba'ah Nabi. Tiru Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Ta'ala orang-orang yang bisa meniru tindak lampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang bisa meneladani Nabi, fadzalika dalilun ala mahabbatillah. Itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang bisa mutaba'ah Nabi, sehingga itu menjadi tanda kalau Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Perkasa dan juga santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, insyaallah besok kita akan berjumpa lagi di Sunnah Islami Spesial Ramadan live dari Pondok Pesantren. Saya Enggi Wahyu pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.